Apa yang paling menantang? Mungkin, kita harus lebih ekstra lagi kali ya, selain akting kan kita di sini juga dituntut buat fighting, Ya, betul buat betul adegan tuh. fighting. Terus kalau buat Syahnas sendiri Sama, itu adegan fighting karena aku nggak bener-bener nggak punya basic bela diri gitu-gitu nggak punya, tapi di sini dituntut harus belajar fighting jadi mau nggak mau ada adegan fighting Tapi gitu. sekarang dia udah jago loh fighting Oh, mulu udah dia. kasih jago fighting-nya kayak apa coba? nggak bisa, dia nih dia bisa, aku nggak bisa. Bagi dong sedikit, siapa tahu aku bisa. Apa ngikutin gerakan harimau kayak gitu-gitu. Terus kalau untuk syutingnya sendiri, puji Tuhan karena kita sebelum start kita selalu berdoa, jadi tidak ada halangan atau gangguan-gangguan yang cukup membahayakan buat kru ataupun pemain. Begitu, kostum atau atributnya susah-susah nggak nih? Kostum sih enggak ya, Enggak, kalau Gumara casual banget ya. casual tapi ya casual-casual yang musim Tergantung dingin. kalau ke sekolah pakai baju yang agak sopan dikit, kemeja Jadi pakai baju ada tulisan sopan gitu. enggak. Oh enggak ya? Begitu, kalau Cut Meriska ternyata aslinya cantik banget. Iya, terima kasih. Ih, Cut ganteng deh. Cantik. Iya. Nah, kalau kalian lagi syuting kan ada dialog-dialog yang harus dihafalin nih. Iya. Kayak misalnya mantra-mantra atau Iya. apa gitu kan. Boleh nggak aku kasih satu tantangan? Apa itu? Kayak kalian berakting, terus bikin satu mantra tapi itu isinya infotainment. Hah, itu coba kamu Infotainment maksudnya Iya, gimana tuh? misalnya kayak ada satu berita tapi dibawainnya pakai mantra gitu. Oke, jadi misalnya saya lagi mau komunikasi sama Inye yang lain ya. Iya. Jurus pemuka batin. Men, di sini ada infotainment lagi live men, kabar-kabari. Iya, kayak gitu. Memang pakai men ya? Men, Gaul ya. Gaul. Inye gaul. Cut Meriska gantian, kan tadi Samuel udah nih. Cut. Kalau aku sih nggak kayak gitu, aku lebih kayak ngilang aja jadi kupu-kupu. Dia jadi kupu-kupu. Coba gerakannya dong. Boleh tuh. Bohong, nggak berubah, bohong. Nanti ya. Ayo. Liatin banyak penonton. Terus kan ada adegan fighting nih ya. Pernah gak sih ada yang cedera atau apa gitu? Kalau cedera pasti ada, Pasti tapi bukan cedera yang fatal, mungkin seperti kayak memar, keseleo dan itu Yang kecil-kecil. kecil dan itu nggak sering. Mungkin per 100 episode satu orang kali. Iya. Karena sekarang kita sudah jago-jago. Iya. Iya dong, karena kita selain kita menghafal, kadang-kadang ya kita mengingat, terus juga kebetulan lawan main kita juga kan ada latihan, ada prosesnya, jadi nggak mungkin segampang itu untuk cedera. Yang paling menarik dari adegan fighting nih apa nih? Saat fighting, mungkin ada saat adegan sling yang kita diangkat, Iya. terus juga tendang-tendang, terus juga berubah-berubah jadi harimau atau jadi binatang yang lain. Itu yang seru, mungkin disukai juga sama penonton di rumah. Wow, terus cara bangun chemistry kalian nih gimana nih? Penasaran kok bisa sampai sedalam ini, sedapet ini gimana sih bangun chemistry-nya? Pertama mungkin karena kita setiap hari syuting, Iya. kita setiap hari ngobrol, ketemu dengan orang yang sama, melakukan aktivitas yang sama di lokasi juga, jadi mau tidak mau dan harus, ya kita harus ngobrol, saling mengenal lebih dalam, dan juga sebelum take kan kita ada proses reading dulu, jadi ya memang semua proses itu dan akhirnya membuat sebuah chemistry. Oh, jadi untuk membangun chemistry itu saling ngobrol-ngobrol dulu. Kita diem-dieman gitu, semuanya. Betul, bahkan kalau misalkan kita ada break nunggu, kita duduk di belakang rame-rame ngobrol-ngobrol. Sambil Jadi lebih dekat lagi. makan gitu, biasanya kita suka makan rujak atau mungkin apa, masak gitu. Susah gak sih hafal-hafal dialog kayak kan kalian Hafal dialog sih nggak susah, mantra yang susah, bener nggak? susah ya? Mungkin awal-awal iya, karena kan itu mantra-mantra itu adalah tata bahasa yang bukan setiap hari kita gunakan. Iya, Tapi kalau sudah 250 episode ke atas, ya mudah-mudahan tidak terlalu sudah lah. susah. Wah, hebat ya udah 250 episode cepet banget ya, nggak berasa ya. Kalau gitu boleh kali diajarin sedikit aja cara bermantra-mantra. Aku kan juga pengen belajar, siapa tahu bisa masuk manusia harimau. Ntar negosiasi sama saya aja kok. Ya ampun. Pokoknya jurus-jurusnya itu kayak misalnya Gumara. Jurus Puncak Jaya, dia ngeluarin kayak sejenis sinar, Iya. which is itu sinarnya dingin sekali, karena namanya Oke. Puncak Jaya. Nah, Terus jurus matahari pasti itu namanya matahari panas kan. nah. Itu untuk seperti misalnya ada temen atau Inye yang lainnya terkena musuh serangan dingin, saya keluarin jurus matahari, dia akan mencair dan menghangatkan tubuhnya begitu. Wow, aduh makasih banget nih udah berbagi nih ya cerita-cerita. Jangan dicoba ya di rumah. Dicoba, Coba. dicoba.
Masih udah mau berbagi nih cerita-cerita di balik layar 7 Manusia Harimau. Dan buat pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini saya masih bakal berbincang-bincang menarik dengan para pemain 7 Manusia Harimau. Tetap di Kabar Kabari. Hai pemirsa Kabar Kabari, kembali lagi bersama saya Desi Bowman. Dan tentunya saya masih berada di lokasi syuting Buperta Cibubur di tempat sinetron 7 Manusia Harimau. Wah seru sekali ya, tadi kita udah ngobrol-ngobrol. Aku lapar banget apa ya? Tunggu dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu. Saya mau wawancara nih sama pemain 7 Manusia Harimau. Gak bisa, kita mau sibuk. Lapar loh. Bisa di rumah nungguin banget nih. Emang ini ada acara apa sih di sini? Ini acara Kabar Kabari yang pastinya bakalan nanya-nanya sama pemain 7 Manusia Harimau. Oh, ini acara Kabar Kabari. Kamu kenapa di kanan terus sih? Kamu sini dong. Ya enggak, orang disuruh anak cantiknya Pasti dulu. angle-nya di kanan. Pasti orang disuruh. Pasti angle-nya di Geser kanan. kanan anak gitu tuh. Tapi kalau angle cantiknya di kanan, aku di kiri kebetulan. Sama. Ya udah kamu. Orang disuruh Om, kamu aja pindah sini, kamu sini udah diem. Tuh. Oke, nah sekarang aku boleh nanya-nanya dong. Boleh dong. Oh, sebelumnya aku mau kasih selamat dulu nih. Akhirnya udah 250 episode untuk 7 Manusia Harimau. Alhamdulillah. Gimana perasaannya nih? Perasaannya gimana? Yang pasti senang, terus bersyukur juga bisa sampai ke 250 episode. Nah, Betul. kalian kan aku lihat tadi deket banget nih ngobrol-ngobrol apa gitu kan. Apa sih yang bikin chemistry kalian bisa sedekat ini? Apa ya? Kalau chemistry sih mungkin karena ya udah nggak lama, maksudnya nggak bentar juga gitu kan, ketemunya tiap hari ketemu, take bareng, syuting bareng. Jadi pasti kalau untuk chemistry sih udah dapet gitu. Tapi pasti sama yang pemain lain juga udah dapet sih kalau chemistry. Oh gitu, terus hal yang paling menantang nih di 7 Manusia Harimau apa nih buat kalian berdua? Apa Juan? Paling menantang. Ya. Ha-ha. Apa yang paling menantang? Mungkin kita harus lebih ekstra lagi kali ya. Selain acting kan kita di sini juga dituntut buat fighting, Ya, betul. buat adegan fighting. Terus kalau buat Syahna sendiri, Sama itu adegan fighting, karena aku nggak bener-bener gak punya basic bela diri gitu nggak punya, tapi di sini dituntut harus belajar fighting, jadi mau nggak mau ada adegan fighting. Tapi sekarang dia udah jago loh fighting Oh, mulu dia. ngasih jago fightingnya kayak apa coba? Gak bisa, dia bisa, aku nggak bisa. Bagi dong sedikit, siapa tahu aku bisa belajar. Kamu ajarin tuh dia fighting. Gak bisa aku. Makanya kalau mau lihat kita fighting, tontonnya terus sinetron 7 Manusia. Betul. Kalian ya promo ya, mantap. Nah terus aku mau nanya nih, kan kalian punya tuntutan stripping nih. Terus kalau misalnya cuacanya buruk, hujan atau misalnya kondisinya nggak menentu, kalian biasanya ngapain aja sih? Sedih nggak di lokasi? Sedih. Kalau hujan sedih. Biasa Main hujan-hujanan. Enggak lah. Kita paling nunggu aja di base camp. Tidur, nonton, makan gitu. Sambil nunggu hujan reda. Wow, terus menurut kalian nih, apa yang bikin sinetron 7 Manusia Harimau layak untuk ditunggu? Karena sinetron ini kan mengangkat cerita daerah ya, Hmm. khususnya Bengkulu. Mungkin kita harus banyak kayak misalnya mengangkat cerita-cerita daerah yang lain kali ya, supaya nasionalisme orang tuh lebih ada gitu. Betul. Jadi ceritanya juga bagus. Heeh. Jadi memang layak lah untuk ditonton. Wih, mantap lah, pokoknya pemirsa jangan lupa, makanya tonton terus tuh 7 Manusia Harimau. Terus kalian pernah kesusahan gak sih? Kayak kan ini logat Melayu ya? Iya. Susah gak jalaninnya? Susah. Nah itu dia. Jadi di sini kalau misalnya beda sama sinetron lain, misalnya kita berdialog itu dialog sehari-hari kita biasa kan. Cuman di sini dialognya agak lebih baku sedikit Yep. gitu, nggak kayak di enggak kan kita bukan anak kota jadi agak baku. Jadi kadang kan suka aduh salah gitu karena kebiasaan sehari-hari. Jadi harus menyesuaikan sama dialog di sinetron ini. Oh, ada belajar khusus gak sih? Kayak misalnya searching di Google tuh caranya gimana ya? Atau nonton di YouTube kayak gitu? Enggak sih. Enggak sih. Nggak sih. ada ya? Enggak sih. Wah, berarti kalian pintar sekali. Hebat. Ya aku harus belajar nih dari mereka ya. Pantesan sinetronnya sekarang lagi ada di nomor 1. Amin. Amin. Terus aku mau bertanya lagi nih, kan banyak yang penasaran. Sebenarnya kalian nih di belakang layar kayak gimana sih sifat aslinya? Apakah bermesra-mesraan atau manja-manjaan atau gimana? Sifat asli ya. Kalau sifat asli
Beda sih sama karakter, beda nggak kamu kalau di situ? Beda sih, beda. Sifat Beda asli sih. sama karakter beda. Kalau asli ya asli aja, gini aja gimana ya. Kalau dia bocah sih sifatnya. Oh, laki-laki emang selalu begitu. Sosok anak kecil gitu. Padahal udah tua. Oke, terima kasih udah mau berbagi cerita-cerita di balik layar 7 manusia hari Sama-sama, ini. terima kasih. Sama-sama. Nah, pemirsa nggak berasa sudah 30 menit saya menemani Anda di rumah. Berarti sekarang saatnya saya pamitan. Terima kasih untuk Shanas dan Juan sudah mau berbagi cerita. Semoga makin sukses. Amin. Amin. Dan pemirsa Kabar-Kabari jangan lupa saksikan terus Kabar-Kabari setiap hari Sabtu pukul 11 siang hanya di RCTI Semakin Oke. Selamat akhir pekan dan sampai jumpa.